Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, indeks saham berhasil tutup menguat 0,68% kemarin. Bagaimana pergerakannya hari ini? Kita akan bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Mercy, bagaimana pergerakan saham hari ini dan sentimen apa yang mempengaruhinya? Gema dan pemirsa, pagi hari ini indeks harga saham gabungan bergerak cukup fluktuatif saat pembukaan perdagangan indeks melemah 0,3%, namun saat ini indeks sedang mencoba untuk menguat. Secara teknikal, sejumlah analis memprediksi bahwa pergerakan indeks masih berpotensi menguat antara 7.150 sampai 7.300. Namun sentimen global yang negatif turut memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan pagi hari ini. Saat ini kurang lebih 10 menit setelah perdagangan dibuka, IHSG menguat tipis 0,03% di level 7.282 atau lebih tinggi dari posisi pembukaan perdagangan yang melemah 0,3%. Dan kalau kita lihat memang ada sentimen global yang negatif setelah adanya pernyataan dari Chairman Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed Jerome Powell malam kemarin yang kembali menegaskan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan mengendalikan inflasi, dan ini menjadi langkah yang sangat penting bagi Bank Sentral Amerika Serikat. Dan kedepannya Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin di bulan Mei 2022. Kenaikan ini cukup tinggi dari biasanya yang dilakukan oleh The Fed dari rencana sebelumnya, yaitu hanya 25 basis poin. Sehingga kenaikan suku bunga yang signifikan ini akan mengurangi stimulus ekonomi di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat, efeknya pun negatif bagi indeks saham di kawasan Amerika Serikat pada perdagangan malam kemarin. Indeks Dow Jones dan S&P 500 turun lebih dari 1%, sementara indeks Nasdaq Composite melemah lebih dari 2%. Indeks di kawasan Eropa pergerakannya variatif. FTSE 100 di London, Inggris turun 0,02%, sementara indeks di Jerman, The DAX naik 0,98%. Di Asia pagi hari ini pergerakan indeks utamanya juga melemah. Pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, indeks Nikkei Jepang turun sampai 1,8%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah lebih dari 2%, sementara indeks di Shanghai turun 0,85%, dan indeks Retem Singapura melemah 0,65%. Dan juga Gema dan pemirsa, yield obligasi pemerintah Amerika Serikat terpantau naik dari kemarin 2,8%, pagi hari ini di level 2,94%. Terutama ini terjadi setelah adanya pernyataan dari Gubernur The Fed, dan kenaikan yield obligasi ini menandakan ada aksi profit taking yang dilakukan oleh investor. Investor lebih banyak menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat karena ada tren kenaikan suku bunga, dan biasanya ketika bunga naik maka harga obligasi ini akan semakin turun, sehingga investor mulai untuk menyiapkan dirinya dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed dengan melakukan aksi profit taking di obligasi pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, klaim pengangguran di Amerika Serikat juga ternyata lebih tinggi dari perkiraan, yaitu 184.000 klaim pengangguran selama 1 pekan kemarin. Dan sentimen-sentimen negatif global inilah yang masih akan mempengaruhi pergerakan indeks, sehingga pergerakannya fluktuatif pagi hari ini. Namun kalau kami pantau, pergerakan investor asing ini masih banyak masuk ke pasar saham Indonesia sebesar 100 miliar lebih pagi hari ini, dan kita akan terus pantau bagaimana dinamika pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini. Gema. Ya Mercy, bagaimana dengan posisi nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas? Pagi hari ini nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pelemahannya 0,19%, dan nilai tengah rupiah atau rata-rata nilai tukar rupiah ini berada di 14.371 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu pergerakan harga emas variatif di luar negeri, harga emas menguat 0,34%, seharga 1.954 dolar per troy ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri melemah tipis 0,1%, sehingga dijual harga Rp97.000 per gram. Kami juga memantau pergerakan harga minyak global ini memang cukup fluktuatif semenjak kemarin sampai hari ini. Kemarin harga minyak menguat, hari ini harga minyak kembali turun. Harga minyak WTI turun 0,6%, sementara harga minyak jenis Brent turun 0,5% karena adanya ekspektasi permintaan terhadap minyak yang turun, terutama setelah IMF atau Dana Moneter Internasional merevisi turun pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 dari sebelumnya 4,4% turun menjadi 3,6%. Nah, itulah informasi yang dapat kami laporkan dari studio Bursa Efek Indonesia. Gema dan pemirsa, kembali ke studio.
Baik, terima kasih laporan Anda, Mercy Wijaya langsung dari Gedung BI. Selamat kembali bertugas.